Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema 5 Rasul Allah idolaku dan subtema 4 yaitu kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam. 2. Menunjukkan sikap kerjasama sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyasa dengan benar. 3. Memahami kisah keteladanan Nabi Ilyasa dengan benar. 4. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam dengan benar. Kita mengingat pelajaran yang lalu yaitu tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau berdakwah dan Raja Ba'labak tidak mau mengikuti ajarannya sehingga beliau dikejar-kejar akan dibunuh dan sempat bersembunyi ke dalam gua bersama Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, karena kaumnya durhaka tidak mau diajak untuk beriman menyembah Allah, maka Allah menurunkan azab berupa siksaannya berupa kekeringan, ternak mati, tumbuhan kering ya. Jadi digambarkan di situ tanah yang retak-retak karena kekeringan. Nah, kali ini kita breaking dulu, kita lihat ya foto Pulis guru kita yang telah pindah ke dunia Kartika, dan Pak Edi mengadakan workshop di sekolah, yaitu workshop untuk meningkatkan pengetahuan IT bagi guru-guru supaya tidak ketinggalan zaman dan berupaya untuk mencari jalan supaya mudah memberi pelajaran ke anak-anak khususnya dalam belajar daring ya. Nah, tampak gambarnya Nabi Ilyasa ketika kecil ya, dan mukjizat Nabi Ilyas mendatangkan azab ya. Nah, ada gambar Nabi Ilyasa pindah karena itu kaumnya tidak mau beriman kepada Allah. Nah, kita lihat lagi secara dekat namanya in-house training yaitu IHT di kelasnya Budati kelas 1, dan Buana mengikuti workshop tersebut. Nah, kita masuk materi anak-anak ya.
Diambil buku serta alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Diikuti dengan baik ya anak-anak. Tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 ya. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Dengan agama Islam. Rasul idolaku yang keempat atau sutema keempat, kisah Nabi Ilyas. Di kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Lut wa kulla faddalna 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Surat Al-An'am 86. Dua, Nabi Ilyas mempunyai nama kecil Al-Asbad bin Idi bin Syutim bin Abrim bin Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalilullah. Nabi Ilyas alaihissalam adalah anak angkat Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah ikut bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menyelamatkan diri dari kejaran tentara Raja Ba'laba. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah meneruskan Nabi Ilyas alaihissalam sampai akhirnya kaumnya kembali ke jalan yang benar. 3. Selama bimbingan Nabi Ilyas alaihissalam, Bani Israel taat beragama, hidupnya rukun dan damai. Setelah Nabi Ilyas wafat, mereka kembali durhaka atau kafir kepada Allah SWT, sehingga Allah menurunkan bencana. Mereka dilanda kesengsaraan, yaitu kekeringan, kemarau panjang. Pada waktu itulah Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam. Pelajaran yang dapat dipetik: 1. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah meneruskan Nabi Ilyas alaihissalam. 2. Nabi Ilyas mampu membimbing umatnya untuk bertakwa kepada Allah SWT sehingga hidupnya rukun, damai dan sejahtera. 3. Ketaatan manusia kepada Allah dan Rasulnya menjadikan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. 4. Kedurhakaan manusia kepada Allah dan Rasulnya menyebabkan kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat. Kesimpulannya: 1. Nabi Ilyas adalah orang yang sabar. 2. Beliau berakhlak mulia. 3. Beliau meneruskan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. 4. Setelah Nabi Ilyas wafat, kaumnya kembali durhaka kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan. Buana tambahi. Untuk kesimpulannya ya. 1. Derajat Nabi Ilyas yang lebih tinggi dari seluruh umat tercantum dalam Quran surat Al-An'am ayat 86. 2. Nabi Ilyas mempunyai nama kecil Al-Asbad bin Idi. 3. Nabi Ilyas adalah keponakan Nabi Ilyas dan menjadi angkat ya, dan pernah ikut bersembunyi di gua. 4. Selama dalam bimbingan Nabi Ilyas, rakyat hidup rukun dan damai. Nabi Ilyas berdakwah meneruskan dakwah Nabi Ilyas.
alaihissalam. 6. Taat kepada Allah SWT menjadikan hidup bahagia. 7. Durhaka kepada Allah menjadikan hidup sengsara. Nah, anak-anak, setelah melihat tayangan dari Buana tadi, Buana ingin tahu sejauh mana anak-anak menguasai materi tersebut. Maka Buana beri soal, yaitu 1. Apa nama kecil Nabi Ilyasa? 2. Siapa yang mengejar Nabi Ilyas dan Ilyasa sehingga bersembunyi di goa? 3. Bagaimana keadaan kaum Nabi Ilyasa di bawah bimbingannya? 4. Bagaimana keadaan kaum Nabi Ilyasa setelah Nabi Ilyasa wafat? 5. Apa hikmah taat kepada Allah? Dan 6. Apa akibat durhaka kepada Allah? Nah, anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Amin.